Ini saya ulang lagi, tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode kepada siapapun. Tanyakan saja ke Ibu Mega atau tanyakan saja ke Mbak Puan. Isu-isu yang selama ini beredar satu persatu mulai terbukti. Ya, walaupun Pak Jokowi membantah sekeras apapun, kebenaran juga akan semakin terbukti. Ya, seperti halnya Adian Apitupulu pada saat lalu mengungkapkan, ya, kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Walaupun dibantah sekeras apapun, kebenaran akan pada saat lalu. Kalau kita lihat, ya, pada saat pandemi COVID-19 yang lalu, ya, bahkan muncul yaitu wacana isu perpanjangan masa jabatan dan bahkan 3 periode. Dan bahkan pada saat lalu kalau kita lihat itu banyak yang setidaknya mengungkap, bahkan Pak Luhut ada big data, setidaknya masyarakat ingin 3 periode dan perpanjangan masa jabatan kalau kita lihat pemberitaan pada saat lalu. Bahkan juga sudah dikonfirmasi setidaknya oleh Ibu Megawati pada saat lalu juga menolak perpanjangan masa jabatan dan bahkan 3 periode. Sempat diwawancarai oleh Rosi pada saat lalu. Dan bahkan juga dari Yusril Iza Mahendra bahkan pernah menyebut membahas 3 periode dan bahkan masa perpanjangan. Nah, tiba-tiba pada saat lalu, tepatnya pada saat sebelum rilisan OCC ORPI, pada saat lalu Pak Jokowi membantah pernah meminta masa jabatan 3 periode atau perpanjangan dan lain sebagainya. Dan bahkan Pak Jokowi untuk menanyakan hal tersebut kepada Ibu Megawati, Puan Maharani, dan lain sebagainya. Ya, setidaknya itu adalah framing jahat lah dan lain sebagainya. Apakah rilisan OCC ORPI pada saat lalu juga framing jahat? Karena memang pada saat lalu santer terdengar 3 periode dan bahkan masa perpanjangan presiden. Nah, bahkan kalau kita lihat, ya, dari CNN Indonesia, bahkan Yusril cerita saat bahas Jokowi 3 periode bareng Jokowi. Nah, saya kadang-kadang bingung, ya, yang berbohong ini siapa kira-kira, ya. Kalau kita lihat Pak Jokowi, ya, kalau dimintai keterangan ya seperti itu. Tanyakan saja yang bersangkutan, tanyakan ke Mbak Puan, tanyakan ke Bu Megawati. Padahal Ibu Megawati pada saat lalu juga tegas menolak setidaknya perpanjangan masa jabatan dan 3 periode. Saya taat aturan dan lain sebagainya. Tetapi kok bisa-bisanya Pak Jokowi membantah hal demikian? Wah, apakah sen kiri belok kanan dan lain sebagainya? Ini bahkan juga dikomentari oleh Al Nilam Omar. Jokowi bantah pernah minta 3 periode. Katanya itu framing jahat. Tanyakan saja ke Bu Mega atau Mbak Puan. Tanyakan saja ke partai-partai kapan, di mana, atau siapa yang saya utus. Tak pernah ada. Coba tanya Puan Maharani dan PDI Perjuangan. Hayo, siapa yang bohong? Padahal kalau kita lihat sangat banyak sekali, ya, pada saat lalu, ya. Dan bahkan Pak Luhut saya masih ingat ada big data lah, masyarakat menginginkan 3 periode dan perpanjangan masa jabatan. Nah, seperti ini video dari Pak Jokowi. Nah, ini saya ulang lagi, tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode kepada siapapun. Tanyakan saja ke Ibu Mega atau tanyakan saja ke Mbak Puan atau tanyakan saja ke partai-partai kapan, di mana, atau siapa yang saya utus. Nggak pernah ada, ya. Jadi itu hanya framing jahat, ya. Jadi saya penasaran, ya, kira-kira beritanya seperti apa sih? Yaitu Pak Yusril pernah bahas jabatan 3 periode bareng Jokowi. Pakar hukum tata negara Yusril menceritakan kala dirinya diundang ke istana oleh Presiden Jokowi dan ditanyai soal perpanjangan masa jabatan presiden. Kala itu Yusril menyinggung soal isu yang beredar mengenai wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Setelah itu Jokowi bertanya kepada Yusril, yang ngerti kan Prof, memang ada dasarnya presiden memegang jabatan 3 periode, ucap Yusril menirukan Jokowi. Dia lalu menjawab, enggak ada.
Kecuali Jokowi lalu kembali mempertanyakan hal itu. Jokowi bilang, apa bisa ya? Yusril pun menjawab nggak bisa kecuali amandemen konstitusi. Setelah mendengar jawaban itu, kata Yusril, Jokowi mengaku tidak akan melanggar konstitusi. Yusril menceritakan itu semua dalam podcast. Yusril kemudian menjelaskan kepada Jokowi mengenai perpanjangan masa jabatan presiden jika terjadi bencana yang sangat besar. Dia menegaskan dialog tersebut tidak menyangkut soal masa 3 periode, melainkan opsi perpanjangan presiden apabila negara dilanda krisis hebat atau rencana besar. Tapi saya katakan perpanjangan mungkin kalau ada sebab-sebab tertentu. Pertama, bencana alam megatrust, tsunami, ada perang, pemberontakan, pandemi lagi, dan lain-lain, kata dia. Nah, jadi memang Yusril pernah bercerita sempat bertemu Pak Jokowi dan membahas jabatan 3 periode. Ya memang kalau kita lihat Pak Jokowi tidak meminta secara langsung ya, hanya membahas saja, kemungkinan seperti itu. Tapi kan itu sudah ada ya, setidaknya keinginan untuk perpanjangan jabatan dan 3 periode itu ada keinginan, tetapi ketika melanggar konstitusi dan lain sebagainya akhirnya diurungkan niat tersebut. Dan bahkan kalau kita lihat Ibu Megawati juga mengatakan dan tegas menolak perpanjangan jabatan dan isu 3 periode tersebut. Menurut saya itu juga sangat keren sekali ya. Nah, dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Banyak yang setuju dengan pernyataan Jokowi atau malah sebaliknya. Dari Maudi Asmara, pertanyaannya kalian percaya nggak guys? Haha, makanya jangan sering bohong ya. Apakah percaya dengan omongannya? Oh tentu tidak. Lagi pada main drakor. Apa tahu ini mungkin salah satu video pertemuan yang bakal dirilis Mas Hasto. Ya seperti itulah. KPK RI kali ini melempem ya, kayak kerupuk kena angin. Si Jokowi minta dibuktikan sebagai tokoh paling berpengaruh di dunia. Apes sekali kita pernah punya ini. Bacanya ya gini aja, Fafa itu harusnya nggak jadi Awako Solo efek Rudi keras waktu itu. Pas Camul gosok petinggi langsung ganti Awako usungan banteng. Ya seperti itu. Kebiasaan Mulyono pinjem pakai tangan orang lain, pinjem pakai mulut orang lain, pinjem pakai nama orang lain. Mirip cara kerja ya seperti itulah. PSI sebagai pecinta Jokowi kami dukung 3 periode lewat amandemen. Banyak tidak hanya PSI saja. Bahkan kalau kita lihat dari Bahlil Lahadalia juga pernah mengatakan hal demikian ya. Tetapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat lah. Karena ya politik memang seperti itulah. Sangat sulit sekali ya kalau kita lihat dari hasil survei, yang tidak bisa dipercaya itu adalah politisi. Sangat benar sekali menurut saya ya. Nah, bahkan Pak Jokowi juga pernah merespon soal masuknya nama Pak Jokowi sebagai finalis tokoh terkorup, dan bahkan responnya sekarang banyak fitnah dan framing. Ini juga sangat lucu sekali. Coba tanyakan ke OSISI ORPI-nya, pendiri OSISI ORPI-nya, kemungkinan seperti itu ya. Nah, bagaimana kita menanyakan hal tersebut ya? Sangat sulit sekali. Hampir sama setidaknya Pak Jokowi ditanya terkait 3 periode dan perpanjangan jabatan, itu framing, fitnah dan lain sebagainya. Presiden ke-7 Jokowi angkat bicara mengenai OSISI ORPI yang memasukkan namanya di daftar pemimpin paling korup dunia. Jokowi mengingatkan bahwa saat ini banyak pihak yang menebar fitnah dan menggiring opini publik. Menurut Jokowi, fitnah tersebut banyak dilakukan tanpa disertai bukti. Sekarang banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan, kata Jokowi saat ditemui di Solo pada 31 Desember yang lalu ya. Tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat lah. Dan kalau saya lihat di sini juga Jokowi pernah bahas 3 periode dengan orang lain. Nah, kemungkinan dengan Pak Yusril ya. Artinya isu-isu yang selama ini beredar satu persatu mulai terbukti ya. Walaupun Pak Jokowi membantah sekeras apapun, kebenaran juga akan semakin terbukti ya. Seperti halnya Adian Apitupulu pada saat lalu mengungkapkan ya, kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Walaupun dibantah sekeras apapun, kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Menurut saya apa yang dikatakan Adian Apitupulu sangat tepat sekali ya.